Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Wildan Aski Hamdani dengan NIM 081911633008. Perkenalkan, nama saya Halim dengan NIM 0819 11633012. Nama saya Rahmanita Bintarti Putri dengan NIM akhir 31. Di sini kami bertiga dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil resum dari jurnal kami yang berjudul Analisis Penerapan Open Source Enterprise Resource Planning pada proses pengajuan cuti karyawan di Institut Teknologi Dell atau IT Dell. Sebelum masuk ke analisis proses bisnis, pada jurnal ini dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari ERP. Enterprise Resource Planning atau biasa yang disingkat ERP adalah sebuah sistem yang membantu untuk mengatur proses bisnis dalam suatu kesatuan yang terintegrasi seperti marketing, produksi, pembelian, dan accounting, serta menyimpan semua transaksi dalam suatu database yang digunakan perusahaan untuk menyediakan manajemen reporting tool. Terdapat dua jenis sistem ERP, yaitu Open Source ERP System dan Closed Source ERP System. Open Source ERP System merupakan sistem ERP berbasis web yang dapat digunakan tanpa harus membeli sistem ERP. Sedangkan Closed Source ERP System merupakan sistem ERP yang memiliki pemilik yang didistribusikan di bawah perjanjian kepada pemakai dengan modifikasi pribadi, menyalin, dan pembatasan publikasi ulang. Materi yang berikutnya ialah identifikasi proses bisnis. Pada materi ini, proses bisnis yang dibahas merupakan proses bisnis pengajuan cuti atau izin. Proses bisnis tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang berjalan dan yang diusulkan. Proses bisnis yang berjalan terdiri dari dua proses, yaitu pengisian form dan juga pengelolaan pengajuan. Proses yang pertama yaitu pengisian form pengajuan cuti atau izin. Terdapat dua aktor yang terlibat dalam proses ini, yaitu karyawan dan juga HRD. Pada proses ini, karyawan mengambil form dan mengisi informasi tersebut untuk menghasilkan formulir berupa formulir pengajuan cuti atau izin. Kemudian karyawan menyerahkan form tersebut kepada HRD. HRD menerima form tersebut dan menyimpannya. Berikutnya adalah pengelolaan pengajuan cuti atau izin. Terdapat 4 aktor yang terlibat dalam proses ini. Proses ini memerlukan banyak sekali komunikasi di antara setiap aktor, sehingga pada bagian berikutnya proses ini akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Adapun proses yang diusulkan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah request cuti atau izin, yang kedua input data karyawan, yang ketiga edit pengajuan, 4 edit profil karyawan, dan 5 approval pengajuan. Pada proses bisnis yang pertama yaitu melakukan request cuti atau izin, hanya terdapat satu aktor yaitu karyawan. Karyawan dapat memilih menu request antara cuti atau izin, kemudian mengisi formulir pengajuan dan menghasilkan dokumen berupa form cuti. Kemudian mereka harus mensubmit form tersebut. Proses bisnis yang kedua adalah edit pengajuan cuti atau izin. Karyawan yang ingin mengubah informasi terkait dengan pengajuan cuti atau izinnya dapat melakukan melalui proses ini. Melalui menu history, karyawan dapat memilih menu edit atau bahkan memilih cancel untuk membatalkan cuti atau izin yang diajukan. Melalui menu edit, mereka dapat mengubah data cuti atau izinnya dan menyimpan perubahan. Proses berikutnya adalah approval pengajuan cuti atau izin yang dilakukan oleh atasan langsung karyawan. Atasan langsung karyawan menerima notifikasi pengajuan oleh karyawan. Kemudian, mereka dapat melihat daftar pengajuan tersebut dan memilih satu di antara dua opsi, yaitu untuk menerima atau menolak pengajuan tersebut. Ketika mereka menolak pengajuan tersebut, maka atasan langsung karyawan juga dapat menuliskan pesan alasan penolakan sebagai feedback kepada karyawannya. Proses yang berikutnya adalah input data karyawan. Input data karyawan dilakukan oleh HRD. Melalui menu karyawan, HRD dapat menambahkan karyawan dan melakukan input data karyawan untuk disimpan dalam database karyawan. Proses yang berikutnya adalah edit profile yang dapat dilakukan oleh karyawan. Melalui menu profile, karyawan dapat mengubah data dirinya sesuai dengan informasi yang mereka miliki. Perubahan data tersebut kemudian dapat disimpan di dalam database karyawan. Antara proses bisnis yang berjalan dan proses bisnis yang diajukan,
terdapat perbedaan yang sangat signifikan, yaitu antara kesederhanaan dari setiap masing-masing proses bisnis. Pada proses yang diajukan, setelah melakukan analisa, maka proses bisnis yang sebelumnya berjalan dapat diubah menjadi proses-proses yang lebih sederhana. Tujuan dari penyederhanaan ini ialah untuk memudahkan komunikasi di antara setiap aktor dan agar informasi yang tersebar di dalam bisnis tersebut tidak mengalami kekacauan. Di dalam jurnal ini juga dilakukan analisis open source ERP yang akan digunakan dalam proses bisnis tersebut dengan membandingkan 3 open source yaitu Web ERP, OpenBravo, dan Odoo. Ketiga sistem ERP tersebut adalah ERP yang paling terkenal dan paling banyak diunduh sejak tahun 2000. Ketiga sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dilihat dari modulnya, Odoo merupakan sistem ERP yang memiliki kapabilitas untuk menangani proses bisnis pada penelitian ini, karena memiliki modul Human Resource. Modul Human Resource pada Odoo memiliki kapabilitas yaitu Recruitment, Appraisal, Leave or Holiday, Fleet Management, dan Expenses. Berikut merupakan proses bisnis pada leave management pada Odoo. Pertama, proses dimulai pada saat karyawan mengajukan permohonan izin atau cuti ke dalam sistem. Kemudian, atasan akan melakukan proses persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan tersebut, dan kemudian akan dikirimkan notifikasi pada karyawan apakah permohonan diterima atau ditolak. Sedangkan master data yang diperlukan pada modul leave management yaitu working, default working, employee tax, leave types, leave allocation yang dilakukan setiap awal tahun untuk menentukan kompensasi, leave by employee tax, dan compensatory leave. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.